Jadi selain mungkin dari musiknya, mungkin dari temanya juga, kita nanti juga ada mini museum. Kita memang sudah siapin ya di lobi itu semua ornamennya itu di era 80-an gitu. Jadi ketika masuk udah ambience-nya sudah kelihatan ya. Gitu. Kami itu ada apartemen ya. Jadi kita punya apartemen 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Jangan khawatir kalau misalkan nanti bawa keluarga besarnya, itu kita masih ada untuk 3 bedroomnya. Ketika kita dengan customer, ketika ketemu banyak orang, gitu kan hoteliernya itu pasti muncul gitu kan. Jadi kita tetap ramah, tetap menyapa kayak gitu. Jadi kita gimana memilah lah. Ada saatnya memang kita mungkin ya sedikit terbawa, oke. Tapi kalau ketika kita sudah berada di Dengan counter, tamu. ya dengan tamu mungkin itu ya harus profesional. Seperti itu sih. Kembali lagi dalam program Cakap Sana Cakap Sini bersama saya Cindy. Dan Tribuners kali ini tuh merupakan detik-detik ya menjelang tahun baru, yang mana sudah berganti tahun lagi nggak kerasa. Dan biasanya kalau misalkan tahun baru tuh ada yang prefer untuk memang menghabiskan waktu bersama, mau itu sama teman, mau itu sama keluarga, atau mungkin ada para introvert ya yang memilih untuk sendiri. Itu juga no judgment here, nggak apa-apa, nggak masalah banget. Dan untuk menghabiskan tahun baru itu sekarang saya sudah ada di sini yang akan memberikan salah satu opsi mungkin ya untuk kalian yang pengen seru-seruan bareng menjelang tahun baru 2024. Dan selamat datang untuk Mbak Nani Rahayu selaku Sales and Marketing Manager of Fairwood Hotel and Service Residence. Ya, betul ya Mbak ya? Ayo, betul. Baik, selamat datang ya, Mbak Nani. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga ada Mas Brian Aditya selaku Markom juga dari Fairwood Hotel and Service Residence juga. Halo, selamat siang Mbak. Halo juga, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Dan Mbak ini kan menjelang tahun baru nih Mbak, ini sebentar lagi nih ya tahun baru ya. Apa nih yang sudah dipersiapkan nih dari Fairwood? Pasti ada dong. Tentunya banyak sekali yang disiapin dari Hotel Fairwood and Service Residence Surabaya ya. Kita ada untuk event-event menyambut tahun baru. Nah, kita di sana itu ada gala dinner yang tentunya bisa ajak untuk teman, saudara atau keluarga, bisa rame-rame ke sana. Yang pasti makanannya juga sangat oke. Di samping itu juga kita juga ada untuk live musik seperti itu. Dan kita memang untuk temanya tahun ini kebetulan itu di Retro Revel ya. Itu retro ya. Jadi kita kembali ke era 80-an. Pasti seru sekali itu. Ya, dan kenapa dipilih retro, Mbak? Ya, karena kita kembali lagi ke retro itu karena untuk family ya, bisa mengingatkan kepada misalkan untuk putra-putrinya kalau tahun-tahun yang lalu itu seperti ini, dari musik, dari segala macam, biar mereka juga ngeh gitu anak-anak muda sekarang ya gitu. Juga kalau ngomongin retro juga kayaknya sih pasarnya nggak cuma orang tua aja ya untuk sekarang kan cycle kan. Jadi kembali lagi yang lama-lama itu pada doyan juga gitu loh anak-anak mudanya gitu. Iya. Gimana musik-musiknya tahun itu? Iya, betul sekali. Seperti itu sih. Itu kan untuk apa berarti ya? Tema ya? Temanya. Tema untuk tahun baruan yang di Fairwoodnya gitu. Tapi untuk yang datang nih, misalkan pengunjung yang mau datang ke Fairwood juga, apakah memang harus dress code-nya retro juga mengikuti atau iya, kita kebetulan nanti ini ada pemilihan the best dress ya. Nanti yang paling wow, yang paling sesuai kayaknya. Nanti kita akan ada hadiahnya sih. Gitu. Oke. Iya, mantap banget. Nah, tapi itu berarti dilangsungkan di tanggal 31-nya kah? 31-nya. Jadi kayak acaranya itu kita dinner ya, gala dinner dulu. Setelah itu kita baru turun nih ke area gitu kan. Turun ke area itu ada musik, ada door prize, ada game juga yang pastinya nanti nunggu sampai countdown ya Mas. Sampai countdown ya, nanti sampai countdown. Gitu. Jadi memang kalau untuk tema kita sendiri ini memang
kita memang pinginnya nostalgia ya. Oke. Tapi nostalgia juga gimana sih di tahun 80 itu kira-kira ada apa aja. Jadi selain mungkin dari musiknya, mungkin dari temanya juga, kita nanti juga ada mini museum. Mini Mini museum. museum. Ya. Itu apa nih yang akan ditunjukkan? Jadi nanti di mini museum itu nanti kita ada beberapa produk seperti gamebot zaman dulu, Oh iya. kamera jadul, zaman dulu. Analog gitu ya. Ya, zaman dulu. Lalu juga ada telepon yang masih diputer-puter. Iya. Lalu ada zaman dulu apa ya? Kayak disket, Piringan ya? Iya, kayak dari Iya. disket tapi masih gede gitu. Oke, mungkin kayak piringan hitam juga gitu ya. Iya, model gitu sih. Jadi kita ada mini museum juga. Memang kita juga sekaligus mengenalkan, oh di tahun 80 itu ini loh mungkin yang lagi ngetren-ngetren pada zaman itu ya. Baik dari gadget, lalu juga alat-alatnya mungkin atau mainannya yang lagi ngetren pada saat itu ya ini loh gitu. Oh, pasti bakal seru sekali karena memang jadinya bisa betul tadi ya bisa mengenalkan ke kalau misalkan family Iya, bisa ke anak ke juga. anak juga. Kan pasti juga mereka kayak ini apa gitu kan nggak akan tahu ya anak zaman sekarang mah. Gitu. Oke, kemudian kalau untuk ini dulu Mbak sebelum kita lebih jauh lagi nih. Mungkin ada Tribuners di sana yang mungkin di Surabaya ataupun di luar kota yang belum begitu tahu untuk lokasinya nih Mbak. Kita lokasinya sangat prime ya di Iya. Surabaya Barat ya. Betul. Jadi kita di exit tol Satelit. oke. Nah, Iya, sudah iya. dari exit tol Satelit udah kelihatan nih Hotel Fairwood-nya udah muncul di atas iya, gitu. iya. Sangat mudah banget. Khususnya untuk yang dari luar-luar kota itu sangat mudah banget. Aksesnya Kita. mudah sekali ya Mbak ya. Iya. Mungkin alamat lengkapnya Mbak. Kalau alamatnya di Raya Kupang Jaya nomor 37 sampai 39. Raya Kupang Jaya Iya. nomor 37 sampai 39. 39. Oke. Dan untuk balik lagi ke tahun barunya ini Mbak ya. Kalau di Fairwood sendiri, nah itu tuh kan untuk apa ya berarti ya acara tahun barunya. Itu kan berarti terbuka untuk umum kan ya? Iya. Jadi gini, kalau misalkan terbuka untuk umum artinya untuk yang warga Surabaya saya nggak butuh untuk staycation misalkan ya, untuk dinernya aja boleh gitu. Jadi memang harus nginep ya kalau misalkan memang lagi pengennya cuman buat malam tahun barunya aja gitu malam nggak tahun apa-apa ya? barunya gala dinernya aja boleh, kita terbuka untuk umum. Oke, Gitu. oke. Jadi- Selain untuk staycation untuk menginap juga ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan gini untuk tema retronya itu kan di acara gala dinernya berarti iya, ya. betul. Tapi apakah ada yang lain gitu Mbak berarti? Jadi Yang gini, retronya itu? dari siang untuk saat check in itu kita memang sudah siapin ya di lobi itu semua ornamennya itu di era 80-an gitu. oke, Jadi ketika masuk udah ambience-nya sudah kelihatan ya, gitu. Jadi di sana juga nanti ada welcome drink seperti I itu. see. Ya. Dan pasti kalau ngomongin tahun baru juga yang paling ditunggu-tunggu adalah diskonnya ya Mbak. Diskon. Iya, yang paling ditunggu-tunggu juga nih. Nah untuk di Fairwood sendiri special price-nya untuk tahun baruan? Kalau untuk start from kita di 1.137.000 itu start untuk hotelnya. Oke. Kalau untuk apartemen kami di 1.337.000 karena memang Fairwood ini kita punya hotel dan apartemen. Itu berarti dua bangunan yang berbeda kah atau seperti Iya, apa? jadi bangunannya berbeda, hotel sendiri dan untuk apartemennya kita punya 2 tower, tower A dan I tower B. I see. Seperti itu. Itu untuk menginapnya ya Mbak, stay-nya Iya, ya. Kalau stay-nya. untuk yang Kalau gala untuk dinnernya? gala dinner aja per pax-nya di 200.000. 200.000 Iya. aja. Udah, ini deh juga yang paling ditunggu juga special menu Mbak. Spesial menu kita Indonesian food, ada Western juga gitu ya. Jadi kalau di Fairwood itu terkenal sama lontong kikil dan ayam taliwang, the bestnya. Siapa yang lagi lapar nih ya? aduh. Kayaknya ya. Udah langsung berangkat aja Pak ya? Iya, Oh belum berangkat. tanggal 31. Oke. Kemudian kalau misalkan di ininya, sebentar Mbak, kalau misalkan dari fasilitasnya nih, dari fasilitas apa ya berarti keseluruhan dari Fairwood ini itu menyuguhkan apa aja sih buat Kita untuk teman-teman fasilitas itu? para tamu,
kita ada swimming pool, ada sport center, ada gym ya, terus ada taman bermain anak-anak juga ada. Kemudian kita ada piramid bar dan kita ada restoran juga. Piramid bar, ya. Jadi Piramid bar itu nama bar kita bar sih. kita namanya Oh, I piramid. see. Ya. Terus ada terakota, restoran, dan oke. kita juga ada spa juga. Oh, oke. Jadi lengkap udah. Iya, lengkap banget ya. Kalau misalkan habis makan terus kayaknya butuh bakar kalori ya bisa langsung aja. Bisa. Bisa ya. Renang Bisa ya, berenang. Betul, bisa berenang bisa, nge-gym bisa, atau mau langsung tiduran juga nggak apa-apa. Area kita luas banget sih Mbak. Jadi kalau misalkan jogging-jogging di area depan Ya. hotel atau di belakang hotel masih oke. bisa ya. Oh, iya, berarti ada kayak apa taman gitu juga? Taman kita ada juga dan area parkir kita luas banget. Untuk bis aja sudah masuk 5 bis atau berapa sudah bisa. Oh iya, oke. Luas banget. Baik, dan itu berarti untuk ini mengingat ini ini tergantung ya editornya mau nayangin kapan nih tanggalnya. Cuman karena tinggal hitungan hari lah let's say ya untuk tahun baru itu persiapannya sendiri sudah 100% kah atau berapa nih Mbak? Ini kita untuk apa namanya dekorasi sudah done ya. Iya, sudah Jadi done. sudah maksudnya untuk tamu-tamu kita mancing tamu-tamu oh seperti ini. Jadi kita sudah ada dekorasinya. Oke. Ada teasernya ya Iya. Mbak ya. Oke. Gitu. Dan tapi masih bisa di-book ya? Secepatnya. Oh iya betul, secepatnya. Reservasi secepatnya kami tunggu karena memang tinggal beberapa persen aja sih Iya. ya untuk roomnya. Udah sedikit makanya ya langsung aja deh. Iya. Itu berarti gimana tuh Mbak kalau misalkan mau reserve-nya? Reservasi bisa langsung nanti ke telepon ke hotel atau ke website ya. Bisa di midtown.id, www.midtown.id itu ada, atau bisa ke DM Instagram fairfoodhotel.sby bisa. Oh aktif ya kalau misalkan di sosmed aktif juga ya? semuanya. Miminnya ya aktif ya? Ini aktif banget. Untuk keluarga besar mungkin kita juga bisa fasilitasi karena di kami itu ada apartemen ya. Jadi kita punya apartemen 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Jangan khawatir kalau misalkan nanti bawa keluarga besarnya, itu kita masih ada untuk 3 bedroomnya. Tapi secepatnya juga ya Mbak? Secepatnya ya? juga. Iya, secepatnya juga itu kata kuncinya ya. Jadi kalau misalkan masih mikir-mikir nih kemana ya tahun baruan, jadi mendingan langsung sekarang aja deh. Mendingan ya. Langsung aja langsung. Soalnya kalau untuk apartemennya sih sudah lengkap semuanya Mbak. Jadi ada ruang tamu, ada dapur, ada meja makan, semuanya lengkap di situ. Gitu. Oke, nah sekarang itu setelah tadi kita ngomongin tentang promo yang ada di Fairwood, kemudian fasilitasnya yang begitu lengkap di Fairwood ya. Boleh agak personal nggak ini tanyanya? Apa ya? Apa ya ini ya? Agak surprise ya? Enggak sih, lebih ke kayak gini. Berarti begini kan ketika tahun baru adalah momennya orang-orang untuk berlibur. Betul. Nataru Nataru. tahun baru. Cuman kan sebagai pekerja di dunia hospitality Hospitality, Iya, hospitality betul. kan tidak bisa libur nih Mbak. Mhm. Maksudnya saya juga sih ya, tahun baru pasti masuk. Kita semua ini maksudnya. Betul, kita semua yang ada di sini. Itu tuh gimana Mbak untuk apa ya maksudnya supaya oke, kita akan menjalani ini dengan semangat gitu. Itu gimana kalau dari Mbak dan Masnya? Kalau dari saya sih kebetulan emang dari lama banget kita di hospitality. Jadi kalau untuk malam tahun baru kayaknya kita harus masuk. Kalau nggak masuk sih kayaknya kok aneh gitu ya. Iya. Justru tiap malah tahun kita, aneh ya? justru kita tiap tahun masuk. Baiklah. Masnya juga ngerasa begitu Iya, juga? kalau aku sih ya sama sih. Saya juga di beberapa hotel juga sebelum-sebelumnya juga pasti masuk sih kalau tahun baru. Semangat mencari cuan di tahun baru. Betul sekali. Nggak apa-apa lah ya, kita juga demi semua orang. Demi semua orang yang bisa libur, selamat menikmati libur. Tapi aneh kan kalau kita libur ya. Aneh kan? Aneh sih kayaknya, kayak aneh sih. Ya dunia hospitality kalau kita libur aneh. Aneh, emang gak ada acara ya gitu. Pasti gitu sih. malah bingung nggak ngapa-ngapain gitu ya Iya. kesannya ya. Oke. Kemudian ada lagi nih sedikit personal juga ya, nggak boleh, apa-apa boleh, lah ya. boleh. Jadi kalau ngomongin hospitality itu kan selalu identik dengan ramah,
senyum. Pasti ada dong bad days-nya. Pasti, udah pasti namanya manusia sangat amat wajar sekali gitu ya. Ada. Cuman gimana cara overcome-nya? Gimana cara mengatasi itu tapi kayak misalnya lagi sebel habis itu tiba-tiba langsung kayak hai ya selamat datang. Itu gimana cara Mbak sama Masnya itu? Ya itu sudah keluar dari naluri kayaknya ya. Ketika kita dengan customer, ketika ketemu banyak orang, gitu kan hoteliernya itu pasti muncul, gitu kan. Jadi kita tetap ramah, tetap menyapa kayak gitu. Soalnya kalau enggak gitu wajah hotelnya nanti kelihatan dong. Iya. Kalau dari sudut pandang aku sih kebetulan kan aku secara basic memang dari front office ya. Dulu sebelumnya aku dari front office juga. Jadi memang bagaimana cara kita lebih ke profesional aja sih, profesional. Ya kita kan pelayanan, pastinya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi front office itu kan sebagai bisa menjadi salah satu daya tarik hotel itu kan. Iya betul. Gitu kan. Jadi kayak kesan pertama dan terakhir Betul, itu dari front office. Betul sih, Nah, setuju gitu sih. sih. Misalkan datang juga kan langsung disambut dengan ramah juga kan ikut moodnya langsung jadi baik juga gitu. Betul. Berarti memang harus di set aside ya Mas, kayak ini apa ya mood pribadi, kemudian oke, kita masuk ke dunia profesional maka jadi itu dikesampingkan dulu gitu ya berarti ya. Iya. Iya, seperti itu sih. Jadi kita gimana memilah lah. Ada saatnya memang kita mungkin ya sedikit terbawa, oke. Tapi kalau ketika kita sudah berada di Dengan counter, tamu. iya dengan tamu mungkin itu ya harus profesional. Seperti itu sih. Ada nggak sih hotelier yang introvert gitu? Tahu soalnya kesannya kayak ramah sekali gitu loh kesannya. Ada. Ada ya, tapi kan mereka kembali lagi ke profesional itu sih. Karena kan memang ya sebagai pekerja di dunia hospitality ya kewajiban kamu harus ramah ke tamu, memberikan servis terbaik ke tamu. Seperti itu sih. Oke. Yang introvert banyak kok. Banyak ya, tapi nggak kelihatan aja kali ya Mas ya. Di luar itu dia tidak mau berteman dengan siapa-siapa ada. Oke, sosialisasi sudah selesai, akan Dan- sendiri lagi gitu. Oke. Kemudian kalau ngomongin tentang dunia hospitality juga, Mbak dan Masnya sudah berapa tahun ya terjun ke dunia ini? Berapa? Kalau ibu dulu aja. Kalau saya masih berapa tahun ya? Saya dari lulus kuliah 2017. 2017. Iya. Kalau saya dari Waduh. Udah berapa tahun, Bu? 1998. Nah, Masa? Iya Mbak. Oh wow. saya masih 2 tahun. Baiklah, sedang sangat ngelontok ya lebih tepatnya ya. Berarti kan ada banyak banget perbedaan apa ya kalau dibilang ya perbedaan zaman Iya. dari yang awalnya secara teknologi aja mungkin udah yang sangat-sangat ini ya Mbak ya sangat-sangat berbeda ya dari yang dulu kalau misalkan mau pesen harus ke sana tapi sekarang gampang aja di gadget dan lain-lain ya. Perubahan terbesar itu yang Mbak rasain itu apa Mbak? Ya sekarang kan munculnya untuk kayak online travel kayak gitu iya, kan udah betul. muncul ya, terus kemudian untuk website sendiri seperti itu kan sudah memudahkan customer untuk Iya, memilih-milih betul hotel gitu kan. Sekarang sudah ada review juga gitu Iya. kan, jadi mereka Berarti lebih kalau dulu mudah. reviewnya gimana dong? Kalau dulu sih mereka teleponnya ke office kalau zaman dulu ya, langsung ke hotel kan. Enggak, maksudnya nggak bisa review juga? Kalau zaman dulu sebelum ada travel agent nggak bisa review ya. Mungkin kayak bikin ada surat kan biasanya kan ada kayak masukan kayak kotak saran gitu mungkin nggak sih? Zaman dulu mungkin zaman dulu kan ada yang di kamar-kamar kan biasanya ada gimana servisnya selama nginep di sini mungkin Langsung seperti itu dulu. di room ya. Di roomnya biasanya gitu sih. Iya. Beda banget sekarang juga ya. Terus kalau ini deh pengalaman yang menarik nih sebagai orang yang bekerja di dunia sebagai hotelier ya sebetulnya ya. Apa coba yang paling membekas gitu dari Mbak dan Mas ya? Ya, kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam karakter kan. Kita bisa tahu bagaimana caranya. Misalkan ada sesuatu yang misalkan kurang berkenan misalkan di hati customer, kita juga harus bisa
apa ya kayak keeping touch mungkin. keeping touch kayak gitu. Lebih ke situ sih dan seru kita. Cara menghadapi berbagai macam karakter gitu ya Mbak ya. Kita ketemu banyak customer gitu. Iya sih, paling enak memang kalau kita itu kalau di industri hospitality ini ya, kita bisa ketemu dengan berbagai orang. Maksudnya dari nggak cuma dari Indonesia aja sih, dari luar negeri juga. Sometimes kita juga bisa ngobrol-ngobrol tentang apapun gitu loh. Misalnya ada tamu yang mungkin dia berada di bisnis A, B, C, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Sehingga secara nggak langsung itu sedikit menambah wawasan kita sih tentang dunia luar itu seperti apa. Betul. Ya, soalnya saya sering juga ngobrol-ngobrol gitu, ada tamu, oh saya lagi bisnis di sini, perkembangannya seperti ini loh di negara saya. Gitu sih. Oh wow, dan itu for free ya dapatnya dari Iya. mereka juga ya. Iya, for free kita dapat Ilmu. ilmunya, Iya, betul. wawasan lah Betul, gitu wawasannya bisa. for free juga. Iya menarik. Apa pindah aja ya kalau gitu? Boleh, juga. boleh. Tapi itu kan harus bisa bahasa Inggris nih kan. Saya kan nggak bisa gitu. Bisa bisa dipelajari, bahasa bisa Inggris. dipelajari. Bisa dipelajari, bisa. Oke, baik. Kemudian kalau balik lagi nih Mbak, kita ngomongin tentang program di tahun barunya itu berarti Fairwood itu setiap tahun ada temanya masing-masing berarti ya Mbak ya? Iya, kita tiap tahun itu beda tema ya. tema. Dan untuk pemilihan gitu tuh apakah dari pusatnya atau seperti apa? Enggak sih, kita discuss dengan tim lah. Oh, Ah, berarti memang ah. bareng gitu ya. Ini Bareng, enaknya duduk dibuat bareng, apa nih iya. gitu. Oke. Kalau untuk tadi sudah disebutkan juga ada beberapa fasilitas yang memang oke untuk anak ya Mbak. Jadi memang ramah anak juga. Iya, untuk family, selain bisa. untuk bisnis. Dan untuk tadi yang disebutkan dari tadi adalah family ya. Kalau untuk yang pasangan nih Mbak. Gitu. Itu kan juga Staycation. iya. Staycation ya bahasanya ya untuk Oh ya, Gen Z staycation, sekarang ya. betul. Oke. Lagi- Bisa sih. Kalau untuk di Fairwood sendiri kan kita memang untuk secara ambience kita berbeda dengan hotel-hotel yang lain ya. Kalau untuk hotel-hotel yang lain kan rata-rata kan di pusat kota, hiruk pikuk keramaian. Betul ya. Rata-rata. Cuma kalau untuk Fairwood sendiri kita memang lebih formatnya lebih classy sih. Kita memang lebih tenang. Sesuai dengan brand value kita kan welcome to the neighborhood. Jadi bagaimana kita Oke. feel like Iya. dengan ya sama kayak tetangga-tetangga sendiri gitu loh. Keramahannya, iya, ketenangannya. Mhm. Itu sih kalau di kita. Jadi memang cocok sih kalau untuk misalnya ada pasangan atau staycation atau mungkin honeymoon. Iya, Mungkin mencari betul. ketenangan kan pastinya kan ya. Tenang bisa intimate berdua gitu bisa. Kebetulan kami juga banyak tamu-tamu long stay. Nah, Oh iya. Long stay. Iya, Oh, long oke, stay oke. dari yang tahun-tahunan juga ada. dari tahun 2005 masih ada. Hah, dari tahun 2000. 2005 sampai sekarang. Masih ada juga. ada. Berarti maksudnya dari 2005 sampai sekarang. sekarang Stay. setiap hari gimana berarti long stay itu? Long stay itu kontrak ya per tahun biasanya. Oh, tinggalnya Berapa literally tahun di berarti? hotel Iya, berarti. di apartemen rata-rata. Oh, di apartemen ya? Iya, di apartemen. Huh. Oke, baiklah, tidak masuk di pikiran. Belasan tahun ya. Belasan tahun. Iya, berarti kan itu kalau memang jelas sangat cocok sekali ya Mbak ya dengan segala macam yang karena nggak mungkin dong akan stay segitu lamanya kalau memang ada nggak cocoknya gitu kan. Pasti. Oke, dan berarti tadi udah family udah, couple udah, untuk yang masih single gitu Loh. masih bakal aneh gak sih kalau kesana sendirian misalkan nih? Kalau sendirian sih sebenarnya kalau untuk kamar kita memang cukup luas ya. Jadi mungkin sendirian kalau mau mencari ketenangan kan cocok. Mungkin mau merenung Iya, 2024 mau ngapain ya ini ya? Betul. Merenung, mungkin di pool sambil melihat pemandangan. Ngecim mungkin. Ngecim mungkin. Oh Iya iya, kan? iya, lebih ke upgrade diri gitu ya. Melepaskan anxiety mungkin. Iya, betul Atau sekali. nongkrong di piramid bar. Boleh juga bisa. Siapa tahu nanti kan nggak jadi sendiri. Iya. Kan di situ ada live musik. Iya, betul. Terus kita juga ada ini permainan biliar. Oke. Di Di sananya, di piramid barnya ya. Piramid barnya. Jadi cocok barangkali mau hangout sama teman-temannya mungkin kalau mau anak-anak muda kan weekend gitu bisa. Oke, jadi no judgment ya untuk siapapun yang mau family, mau couple, mau sendiri juga sama sekali tidak masalah. Sendiri nanti minta tolong berani temenin kan ya. Iya, nanti saya temenin. Main biliar. Iya, main biliar. Iya, fitness betul. bareng, Betul. Renang bareng. Iya, betul. Enggak apa-apa, ini ada Mas Brian di sini. Baik, oke Mbak, mungkin bisa sekali lagi mungkin ya mau dijelasin lagi tentang
program tahun barunya Baru. ini dengan tema retronya ini buat Tribuners di luar sana. Silakan. Halo Tribuners, kami tunggu ya untuk reservasinya segera karena memang siapa cepat pasti dapat kan. Nah, kita tunggu di sana rame-rame, mungkin bisa dengan keluarga, bisa dengan teman atau saudara atau komunitas juga bisa. Kita nanti malam tahun baru barengan ya. Betul. Dan pastinya nanti kita akan membawa tema yang nostalgia. Saya ada sedikit clue. Tahun 1980 itu pergantian dari TV yang hitam putih ke TV berwarna. Itu clue-nya yang akan jadi salah satu pertunjukan kita nantinya. Atau bisa menyiapkan salah satu lagu yang mungkin bisa nanti di request di tahun baru yang tahun 80-an. Betul. bisa ya. Jadi memang kita nanti juga ada banyak sekali acara, ada live musik, ada band, lalu kita juga ada mini museum, ada nanti ada disco floor-nya juga. Kita bisa zaman dulu apa ya, diskotik ya mungkin ya. Ajojing. Ajojing. Ya, mungkin mau ajojing kembali lagi tahun 80-an kan? Bisa gitu. Terus juga ada mini museumnya yang pastinya ada banyak sekali aksesoris yang mungkin untuk Tribuners semuanya yang untuk mungkin ada mama papanya bisa flashback nostalgia. Oh ini mainanku zaman dulu gitu mungkin. Sama Gojek itu mungkin ada. Sama Gojek. Itu tahun 90-an sih kayaknya. 90-an. Salah. Oke, untuk sekali lagi untuk ininya reservasinya nih kemana Mbak? Ke Mas. Ya, kalau untuk reservasinya bisa langsung aja DM di fairwoodhotel.sby atau bisa juga melalui website juga di www.midtown.id. Nanti bisa, nanti kalau DM nanti bisa saya langsung arahkan juga ke bagian reservasi sih. Boleh juga catat nomor kami? Boleh, silakan. Di 081 235 76 355. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Rani dan juga Mas Brian udah datang dan Tribuners. Tadi sudah banyak sekali ya kita sebutkan ada opsi untuk bertahun baruan bareng di Fairwood juga. Dan kita mungkin akan jumpa di sana mungkin ya. Ya, kita tunggu. Ditunggu di Fairwood Hotel and Service Residence. Thank you. Terima kasih.